Oh bebas itu mah. Kebanyakan yang pakai Surya. Oh Surya. Apa? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Hoi, hoi. Apa? Aku ini tiba-tiba ini mikrofon Apu tiba-tiba nyala hidup. Biasanya belum seperti ini. Ini belum seperti ini, belum jarang ada gangguan seperti ini. Aku ininya. Oke Kak, terus lanjut aja. Oh my god. It's okay Kak, it's okay. Ada apa? Ada apa lagi? Oh my god. Waduh, lagi pada ngumpul ini. Halo Kak. Halo, ini kalian bertiga dari mana asalnya? Tebak Kak. Tebak, main tebak-tebakan. Bisakah kalian memberikan gambaran singkat dulu sebelum main tebak-tebakan? Dari rambutnya ini penuh misteri. Tebak dong Kak, masa kita ngasih clue? Coba bicara dulu. Logatnya harus aku ini. Logat apa kita? Tuh, itu sudah. Oh sudah, ini kayaknya dari semacam seberang dari Pulau Kalimantan atau Sulawesi atau Sumatera. Enggak Kak, enggak. Jauh. Kita punya komodo loh Kak. Apa? Kita punya komodo loh. Emang lo melihara? Pulau Komodo berarti? Enggak deng. Kita dari Flores Kak. Flores, ikan dari seberang bata. Aku bilang. Oh kakaknya? Dari Jawa. Kan harus nyebrang. Kalau ke Flores itu harus naik rakit kan? Iya Kak. Kita berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit. kemudian Masa lalu dong. Kakak nggak nge-record kan? Enggak lagi nge-record, cuma ngerekam doang. Oh. Kenapa? Ntar di-upload lagi, terus viral lagi. Enggak di-upload sih, cuma lagi streaming. Oh iya? Emang iya? Iya. Apa tuh nama YouTube-nya? Oh, nama YouTube-nya ini. Oh, kita boleh lihat. Oke, nih nama YouTube-nya. Hai Pemirsa, ini ada teman kita dari Flores. Mantap sekali. Aku suka orang-orang Flores. Karena orang Flores itu cantik-cantik dan ngangenin. Thank you. Udah dicek belum? Bentar aku mau cek radar ya. Iya betul. Radar Kakaknya asli ini, asli apa? Asli dari Jawa. Jawanya sebelah barat. Jadinya Jawa Barat. Sudah pernah lihat Jawa Barat? Belum. Oh iya, Deng. Ada ya? Baru mulai ini aku juga. Aku gendut nggak di situ, Kak? Di sini enggak, kamu kayak model. Enggak, aku nggak suka dipuji. Ntar aku makan puji lagi. Jangan dimakan pujian itu. Terus? Tapi diresapi. Namanya siapa teh? Aku Igi. Widi. Kak, Igi pakai G. Igi, satu lagi. Aku Sian, Kak. Dia Nisa, yang ini yang baju kuning Nisa. Siang sama Nisa. Sian. Oh, Sian, Nisa, Igi. Punya Instagram? Punya. Kak. Coba di-put Instagramnya. Ketik. Aja. Iya. Punya mereka aja ya, Kak. Soalnya aku juga nggak main. Nggak terlalu. Oh, nggak di Instagram enggak. Kau di TikTok? Oh, TikTok ada. Apa namanya, Baby Blue. TikToknya Baby Blue. Coba cari aja Baby Blue. Kalau aku Baby Blue. Mana itu nggak ada? Baby Blue. Belum masuk. Belum di enter tuh. Jangan IG. Oh, cari IG aja. IG-nya Igi. Tuh kakak coba itu. Ya sih anak. Oh iya.
Kenapa ini panjang? 1, 2 harus dihitung dulu Iya. ini. Itu nama panjangnya, Kak. Igi, mana yang bener? Aduh, ini banyak ini. Ini tuh ada 6. 1, 2, Enggak. 3, 4, 5, 6. Enggak. Kalau punya adik aku apa namanya? Aduh, nggak ada ini. Ini tuh udah Igi, nggak ada ini. Ada loh Kak yang akur. Ya udah Sian akur. Coba ada dapat nggak? Sian gets Pokoknya gambarnya Lisa Blackpink. Oh, gambarnya Lisa Blackpink. Iya. Lisa Gadur. Nggak ada di sini. Ada juga Badut. Ada loh Kak, bentar aku. Sian Akur, Sian Gets Along. Enggak, Sian akur aja namanya. Nggak tahu tuh kenapa bisa kayak gitu. Kenapa harus jadi Sian Gets Along ya? Nggak tahu nih. Ome Gigi. Kakaknya baru main Ome. Aku baru nyoba. Oh, karena kalau Sian Akur ada. Coba lihat Kak. Ini kan Sian Akur ini kan? Iya. Yang ini Itu nih. yang Igi. Tuh, Kak. Bukan. Igi yang itu. Ini kan kakak nyari buka TikTok kan? Oh, kamu itu TikTok, palingan nggak nyambung. Oh enggak kakak, soalnya kan tadi nanyanya Iya, TikTok. Sorry, kirain IG dulu. Igi. Ah, ini sekarang ada Igi nih. Ijan buka. Baby Blue. Ah. Oh, ini ya. Aku follow. Kenapa suka Lisa Blackpink? Suka aja sama Blackpink Kak. Oh, sukanya sama Blackpink. Ya, cuman bias aku tuh Lisa. Aku kadang oleng sih Kak, kadang Jennie, kadang Jisoo, kadang Rose. Oh, jadi oleh yang kadang-kadang suka Lisa, Iya. Jennie, Rose. Iya, aku biasnya Lisa. Oh, Lisa. Saya juga di antara yang lain kalau Blackpink sukanya Lisa. Ya soalnya kan Lisa. kalau misalnya yang kayak baru tahu Blackpink kan pasti langsung suka Lisa gitu. Iya, kalau tidak Lisa, Jennie ya. Iya, jadi sebenarnya tuh menurut aku yang paling semuanya cantik, cuman yang paling cantik tuh kayak siapa? Jisoo, ya. Tony. Iya, terus dia visualnya tuh kayak keren gitu Kak. Dia cantik banget. Terus dia jago acting. Sejak kapan suka Blackpink? Semenjak mereka debut. Tahun berapa berarti? 16. Berapa? 2016. 2006. Berarti kamu mengikuti dari awal. Iya. Konser Blackpink di Jakarta ikut kemarin? Enggak, soalnya jauh. Kita kan di Flores. Iya. Sebenarnya bisa sih Kak. Cuman abis wisuda aku langsung pulang kampung. Kampusnya di mana kuliahnya? Aku kemarin kuliahnya di Bali. Di Bali, di Udayana bukan? Enggak. Aku di Universitas Pendidikan Nasional. Oh, di UPI, UPN. Undiknas. Undiknas, panggilannya Undiknas. Kenapa nggak kerja di Bali? Nggak dikasih sih. Soalnya aku juga anak tunggal kan. Berarti sekarang itu lagi berada di Flores. Di Flores. Main-main lah Kak ke Labuan Bajo. Labuan Bajo, oh iya Labuan Bajo sangat terkenal ya indahnya ya. Ya, cuman kita di Ruteng. Ruteng itu gimana? Oh, di Rutengnya. Manggarai, di Kabupaten Manggarai. Kakak tahu nggak, Ruteng itu termasuk kota terdingin keempat di Indonesia. Itu gimana maksudnya? Kok bisa menjadi kota terdingin? Iya, dia kota terdingin keempat sih kalau nggak salah. Di Indonesia. Berarti coba ke sini deh. Sehari-harinya pakai jaket nggak? Iya Kak. Oh. Tapi kadang terbiasa. Kadang panas, kadang dingin. Kalau malam berarti dingin banget. Dingin banget. Kamu kan itu adaptasi dengan cuaca Bali kan misalnya. Itu perbedaannya sangat jauh. Jauh banget. Jadi aku di Bali tuh harus pakai AC Kak. Nggak tahan. Di Bali harus pakai AC, di sini nggak
Harus pakai jaket. Hmm. Hebat banget berarti. Itu berarti kamu Sian ya. Iya siap. Kak. Sian itu nggak pakai jaket itu udah terbiasa karena udah terbiasa. Udah, tapi ini dia pakai lengan panjang Kak. Oh. Tetap kita mungkin karena kita udah kita emang asli sini tapi udah terbiasa sih Kak. Kalau mandi pakai air panas nggak? Enggak. Kita Udah. pakai air dingin aja. Pakai air yang dingin aja gitu. Iya Kak. Kakak tahu nggak? Aku pernah mandi jam 10 malam, terus nggak pakai air panas, nggak pakai air hangat, pakai air dingin. Kakak Jam bisa 10 ngebayangin malam? nggak itu sedingin apa? Rasanya gimana? Dingin banget Kak. Dan kakak tahu nggak? Di Ruteng pernah apa namanya? Kayak hujan es, hujan batu Hujan es. batu. Hujan batu es. Itu sering berarti ya? Enggak Kak. Dulu sih Kak pernah. Itu secara ilmu geografinya itu gimana? Suhu dan sebagainya. Ada keterangannya nggak? Ruteng. Gimana sih cara nulisnya Ruteng gitu ya? Ruteng. Manggarai. Ruteng Manggarai. Saya cek dulu ya Ruteng Nah, Manggarai. Tahu nggak di Manggarai itu ada satu kampung di atas awan, namanya itu Todo. Coba deh kakak ke sana. Cuman Todo. akses ke sananya masih ini harus jalan kaki Kak. Oh ini ya kok Kampung Todo ya? Kayak rumahnya itu rumah adatnya itu di atas awan. Rumahnya di atas awan. Di atas awan. Ya, rumah di atas gunung lah. Ini kayak gini. Ya. Kampung adat Todo. Wah, bagus informasi kamu ini. Aku Enggak. ingin Oh, Todo. Todo itu dia bukan Todo Kak. Sorry. Wairebo. apa? Coba Wairebo. Wairebo. Itu tempat wisata di Manggarai. Oh, Wairebo, tempat wisata. Yang pernah ke sana tuh tahu nggak suaminya Raisa? Ya, Hamis ya. Iya, Hamis pernah ke sana. Oh. Terus Aurelia tuh yang artis tuh, tahu nggak? Aurel. Aurel. Aurel itu Ata. Bukan. Aurelia. Enggak ya. Siapa lagi ya Kak? Aukarin Ini. pernah. Aukarin. Oh, Aukarin. Ini ya. Iya, Kok mirip-mirip ya? Rumahnya memang bentuknya kayak gini. Rumah adat Manggarai emang kayak gitu Kak. Aku baru tahu. Rumahnya kayak. Rumah ini juga sama bentuknya kayak gini. Kalau ini enggak sih Kak. Cuman kayak dulunya ini kayak namanya tuh rumah panggung Kak. Jadi dia kayak di bawahnya itu kayak ada kolong gitu. Oh, kayak Toraja. Ya kayak gitu, cuman kita punya Atapnya? yang kayak yang kakak lihat sekarang. Atapnya kayak gini. Atapnya gitu, lancip gitu, kayak apa? Iya. Kalau di sini di Sunda itu ini tuh kayak apa ya ini teh? Disebutnya itu yang cotom. Kalau nama kampung itu kamu tadi teh apa? Kampung Kita Ruteng. Ruteng. Ini ya? Iya, bener banget. Suhunya 18 derajat Celcius. Dingin. Ruteng. Kalau dari Labuan Bajo ke Ruteng itu ya 3-4 jam lah Kak. 3-4 jam. Oh, berarti jauh juga ya? Jauh. Itu perjalanan darat atau harus tetap perjalanan laut? Darat Kak, Darat ke Labuan Bajo itu. Jadi full semuanya perjalanan darat dari daerah kamu ke Labuan Bajo. Tiket tiket masuknya berapa sih ke Labuan Bajo? Kira-kira? Dari Jawa. Nah, enggak, kalau kita udah sampai di Labuan Bajo berapa bayarnya? 100 Kak. Hah? Apa Masuk maksudnya? Labuan. Masuk Labuan. Gratis kok Kak. Enggak bayar sih Kak. Enggak. Enggak, maksud bayar. berwisata ini. Oh, wisatanya. Wisatanya ada kan?
Iya wisata Iya, ke tempat wisatanya itu berbayar atau enggak? bayar Bayar, Kak. Kan kita harus pakai kapal dulu kalau mau ke pulau-pulau. Berarti biayanya itu naik kapalnya, Juta, ya 1 juta. boot kapal boot berarti kan? Oh ya, ratusan ribu sampai jutaan lah Kak. Tergantung kapal. Tergantung kapalnya. Kalau kamu mah gak usah naik kapal berarti kan kamu karena satu daratan. Ya, cuman kesananya tuh kayak mahal gitu loh Kak. Yang lokal sama yang dari luar aja disamaratain harganya. Kalau lokal berapa lokal? Sama harganya. Sumpah. Sama Beda harganya. lokal, beda dari luar. Iya, kalau hotel kalau 700 kita punya pemalang. Kalau orang dari luar, juta. Ada juga tetap ada yang gini masih. Iya sih. Iya, tapi Kak ke pulau ini beda. 700. Ya pokoknya ratusan ribu sampai jutaan lah Kak. Gitu. Tempat penginapan gimana di sana? Di sini hotel paling di Labuan Bajo ya Kak. Ya. Labuan Bajo tuh yang paling hotel bintang 5-nya itu ada Ayana. Ayana, Jakarta, La Prima. Itu sih yang aku tuh. Jadi ada hotel bintang 5 berarti udah. Berarti si posisi hotelnya itu udah berada di Pulau Labuan Bajo. Iya, ada di Labuan Bajo. Terus di pinggir pantai gitu loh Kak. Berarti kan harus nyebrang dulu, kalau dari Jawa harus nyebrang dulu ke sana baru bisa sampai ke hotel. Mending kakaknya kalau misalnya dari Jawa tuh pakai pesawat aja biar cepet. Kan? Langsung ke sana. Langsung. Nanti kayak kalau nggak salah ya Kak, soalnya aku belum pernah ke Jawa sih. Dari Jawa nanti kayaknya bakalan transit ke Bali dulu kan. Bali baru ke Labuan Bajo. Oh, berarti kamu itu ke Bali itu karena memang tidak terlalu jauh dari Labuan Bajo berarti. Iya. Kan langsung pesawatnya kan. Langsung ke sana. Pulang pergi kalau lagi kuliah berarti pulang pergi berapa, 1 tahun sekali atau sebulan sekali? Aku dulu Setahun sekali. 4 bulan sekali sih Kak. Pulang. Aku kan kuliah, iya. Kan dulu kan online. Jadi aku sering pulang balik Bali. Di waktu online tuh sering banget. Kadang 2 minggu ntar di Bali terus pulang lagi ke sini. Ntar kalau bosan di Ruteng balik lagi ke Bali. Kalau makanan khas Ruteng apa? Yang sulit didapatkan di Jawa. Kompiang. Kompiang. Serabe. Serabe itu semacam apa serabe itu? Kue. Semacam roti kue kah? Kompiang tidak ada di apa nih? Tapi bukan makanan khas. Bukan Oh, ya sih. Ada lobuk. Apa? Tahu lagi sekarang cari. Rebok juga. Rebok itu semacam apa rebok? Rebok itu kayak dia kayak apa ya Kak? Gimana caranya? Dia kayak Tepung digoreng Kak. Iya, tepung digoreng. Nggak tahu sih. Ukurannya segini ukurannya. Nggak, itu dia kayak tepung sih. Dari apa nih? Dari apa? Beras. Beras yang digiling. Beras yang kalau di sini kayak bala-bala enggak ya? Tahu bala-bala enggak? Enggak tahu bala-bala? Kayaknya mungkin Gehu, tahu gehu? Enggak. Berarti cipe tahu cipe? Dari apa? Gurunya kan. Enggak. Kalau bala-bala itu kan suka ada di film tuh gorengan, yang gorengan digerobak gitu kan. Yang digoreng ada gehu itu kan dari tahu yang digoreng, campur terigu pakai toge di dalamnya. Enggak, beda. Kayak bubuk. Dia kayak Kakak tahu nggak kayak enggak susu sih. Pokoknya kayak tepung yang kasar gitu loh Kak. Rasanya manis atau gurih? Itu Kak. Gurih manis Kak. Kalau dicampur kan nanti mau pakai gula atau gula pasir atau enggak pakai gula aren. Oh, bisa pakai gula pasir, bisa pakai gula aren.
Mochi kalau di sini kayak apa ya itu? Kue semprit ya. Kue semprit. Kalau makanan makanannya apa? Ya itu Itu tadi. lubuk. Kayak ini apa namanya? Nasi gimana nasi di sana? Nasi di Nasi sini. biasa. Nasi ya nasi. Makan beras. pokoknya nasi makanan ininya. Iya. Oh, pokoknya. Pokoknya emang Kalau bakso ada nggak di sana? bakso Ada, adalah Kak. ada. Baksonya Oh, yang paling terkenal bakso apa? Mercon. Bakso mercon. Itu dari mana asalnya? Yang bakso mercon di Tasik juga ada bakso mercon. Enggak tahu Di asalnya. rumah. Ada bakso Tasik nggak di sana? Bakso Jawa atau bakso Solo misalnya? Pokoknya ya Bakso ada Solo Solo. baru ada. Solo Oh, ada. bakso Solo ada. Bakso Malang? Enggak ada, Kak. Ada. Solo. Solo aja sih yang ada. Oh, bakso Solo aja. Di sini Kakak tahu nggak? Di sini tuh maaf ya, mayoritasnya di sini tuh Kristen. Ya. Iya, tahu. Apa? Tahu. Bali apa Bali kan Hindu kan. Flores Kristen. Terus ini kalau soto Betawi ada nggak? Betul-betul nggak ada. Ih, Mie ayam? mie ayam ada. Mie ayamnya mie ayam orang Flores atau orang luar? Orang luar. Di sini juga jangan salah Kak, di sini banyak juga loh yang dari luar, dari Jawa. Kalau orang Jawa ke Flores itu mereka bekerjanya apa ya? Di sana tambang atau Di Enggak, Kak. sini Jualan. wisata, jualan atau apa? kebanyakan yang jualan ini, yang jual makanan gitu. Oh, jualan makanan, Oke, Kayak nasi buka warung goreng. gitu buka Kak. warung, warung kopi kayak gitu, Warung enggak, warung makan. warung makan. Kalau bubur kacang kuningan ada nggak? Nggak ada. Belum. Nasi Padang? Nasi Padang ada. Oh, ada. Nasi Padang. Sama nggak rasanya ya nasi Padang di Flores sama yang di Jawa? Sate Madura ada nggak? Sate enggak. Sate Madura? Nggak ada. Enak enggak Kak? Enak. Di sini di Jawa, di Tasik khususnya paling banyak itu sate Madura. Kakak tahu nggak di sini tuh sate satu tusuk tuh harganya 5.000. Satu tusuk. Sate ayam atau sate sapi? Ayam Ayam. Satu tusuk 5.000. 5.000. Iya, emang mahal. Kenapa bisa mahal seperti itu? Di sini tuh yang paling murah tuh ikan Kak. Ikan. Kalau ayam tuh mahal banget. Oh, Kakak tahu nggak karena seekor ikan ayam banyak tuh ya, bisa produksi ikannya banyak. dari kan kita dapat dari Borong, dari Reo, dari Labuan Bajo juga. Oh. Kalau ayam itu hanya dari wilayah 3 wilayah itu ayam. Ayam tuh kayak mahal dia Kak. Adalah bisa sampai 80.000 seekor. 90. Natal. 90.000 per ekor. Kalau di Bali tuh Kak, harganya cuma 35 ribuan. Ah, sama kayak di Jawa itu 35 ribuan mah. Murah. Lebih murah daripada Bali, bahkan ada yang 27.000 sampai 21.000. Makanya di Bali tuh ikannya yang mahal, kalau yang ayamnya yang murah. Di sini paling murah. Di sini ayam paling- 60. Di situ kebalik itu yang paling murah. Ada KFC nggak sama McD misalnya? KFC ada di Labuan. Di sini, tapi di sini udah ada Alfamart loh Kak. Oh, Alfamart udah ada. Asalnya tidak ada. Hmm? Asalnya tidak ada Alfamart. Hah? Asalnya tidak ada Alfamart. Ya dulunya nggak Oh, ada. dulunya nggak ada. Sekarang udah ada. Indomart udah ada. Indomaret nggak ada. Oh, jadi hanya Alfamart aja. Ada. Yomart ada nggak? Ya? Yomart Indomaret nggak ada. nggak ada. Jadi hanya Alfamart aja. KFC ada, McD ada, McD. Kimia Farma ada. Kimia Farma. Oh, Kimia Farma ada. Tapi cuma satu di Oh, cuma Ruteng. satu. Oh. Jadi apoteknya apotek Kimia Farma, minimarketnya Ini. Indomart. Di sini nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Masih Gak pakai- ada Gojek, gak ada Grab. Di Labuan ada. Ada berapa? Tapi di Labuan ada Grab. Di Lab- Gojek juga ada di Labuan kan? Iya. Iya di Labuan ada. Oh, di Labuan yang ada, di Ruteng nggak ada. Jadi kalau misalnya naik kendaraan umumnya apa di sana? Ya, Ojek. kalau nggak ojek ya kendaraan pribadi Kak. Kalau angkot, Oh Bemo. Bemo namanya. bemo yang kayak di Jakarta Angkot, bukan? Angkot kayak angkot.
Oh, angkot tapi disebutnya bemo. Ya. Oh, kalau bus umum Bus Ada banyak. bus ada, cuma kayak kalau ke kampung-kampung tuh dia ini Kak pakai namanya otokol. Kalau di sini mobil tuh namanya oto. mobil dipanggilnya oto. Ya, oto. Jadi di sini tuh ada kayak mobil kol. Mobil kol otokol namanya. Otokol. Ya, misalnya kalau mau ke kampung-kampung itu, ntar aku tunjukin ya. Mobil kol itu Karena yang tuh di Jawa pasti nggak ada. kol bahkan. Coba. Bentar. Otokol. Ada. Oh. Nih otokolnya. Bisa lihat nggak Kak? Oh, yang kayak gitu. Kayak di sini mah odong-odong ya. Oh, beda Kak. Tapi odong-odong mah kecil. Macam kayak dump truck, cuman Oh, ini dump truck ya. kayak dump truck, cuman kakaknya bisa lihat nggak? Iya, lihat. Oh, dump truck dirakit kayak gitu ya di atasnya. Kayak Ini mau tuh cuman kayak truk ada- ini, truk Dalmas polisi kan? Oh, Iya, semacam ya semacam itulah Ya, Kak. semacam itu. Ada saungnya gitu kan. Kayak mobil pick up gitu, cuman gede. Mobil ini Jadi Gojek belum masuk, Grab belum masuk. Yang masuk adalah Gojek secara umum seperti biasa berarti. ya ojek Iya. biasa ya. Gojek biasa. Kemudian angkotnya tadi disebut Bemo ya. McD udah ada belum? McD nggak ada di sini. KFC ada KFC. KFC cuma di Labuan. Oh, di sana nggak ada. Di Kalau- Kupang ada, di Kupang ada. Oh, di Kupang ada. Kalau di sana ada penjual ayam bakar nggak? Ayam bakar ada. Harganya berapa kalau ayam bakar? Untung kakak nanya. Tadi kita pas aku di kantor tuh makan ayam, dia harganya itu 100.000 per ekor. Satu ekor yang besar ayam bakar itu Ya, 100.000. 100.000. Di Jadi kita itu pokoknya 45.000 kakak sampai bayangin 25.000. kakak bayangin aja harga ya harga ayam yang dijual tuh kan 80.000. Kalau dibakar ya keuntungannya mereka cuma dapat ya 20-an lah. 15 lah. Itu masih Iya kotor. masih kotor. Berarti orang-orang Flores, orang-orang sana khususnya jarang makan ayam. Enggak juga Enggak sih. juga. Tapi lebih sering makan ikan. Iya. Itu Oh, pasti. berarti program pemerintah tentang program makan ikan itu cocoknya bukan ke daerah Flores berarti ya. Ke daerah kita berarti. Program makan ikan gitu kan. Di orang Flores sudah sering makan ikan ya. Iya. Aku baru tahu loh inilah fungsinya apa Ome TV untuk pertukaran budaya aktivitas Coba gitu kan. Sekarang tuh lagi KTT loh Kak, KTT ASEAN. Ya KTT ASEAN-nya di daerah sana kan. Hmm. Kalau infrastruktur gimana jalan misalnya? Jalan sini nggak separah Lampung. Itu lagi rame Lampung ya. Di mana-mana Lampung. Tapi jadi berdampak kan itu positif. Asal Iya. pemerintahnya tidak anti kritik bisa diambil hikmahnya itu aman lah gitu kan. Oh iya, ini aku lihat di TikTok ya tadi. Iya. Katanya pokoknya habis KTT ASEAN kayaknya Pak Jokowi bakalan ke Lampung mau lihat jalan-jalan di sana kan. Nah, Iya. iya, nah terus itu mereka kayak ngecepetin buat jalannya. Jadi mereka kayak kayak lupa Kak. Pokoknya itu mereka langsung kayak dicepet-cepetin buat jalannya. Kelihatan banget atau gak bisa ditutupi ya, masyarakat semua ambil video diliatin. Iya, itu keren banget sih Bima. Aku Bagus. bagus deh. Iya. Orang tuanya juga mentalnya ya segitu mah kan mental dengan ada dugaan ancaman dan sebagainya kan udah luar biasa itu orang tuanya Bima. Jadi berdampak
Kalau jalan Lampung itu tiba-tiba menjadi bagus, sekarang ini diperbaiki, yaitu bukan hanya berkat Bima aja, berkat masyarakat juga yang mendukung Bima. Kalau saja Bima tidak didukung sama masyarakat, mungkin dia akan lebih Ya mungkin jalannya tetap ya seolah orang sendiri gitu kan. Tapi masyarakat Lampungnya hebat. Kita juga salut ke masyarakat Lampung karena mereka kompak. kompak. Iya. Itu yang kita sangat seolah-olah kita bukan orang Lampung tapi ikut bangga gitu. Iya ikut. Aku sumpah. Aku pas tahu Lampung jalannya udah diperbaikin tuh aku kayak seneng gitu Kak. Ya kok bisa gitu kan? Kamu juga merasakan ketika. Iya, terus cepet banget lagi. Pokoknya prosesnya tuh cepet banget. Kayak ya adalah seminggu mereka udah nyelesain itu jalannya. Kalau memang suaranya itu datang dari rakyat dan rakyatnya menginginkan sesuatu yang sama. Jadi bukan hanya orang Lampung aja yang akan seneng bila jalannya bagus, kita juga yang non Sumatera juga akan seneng. Itu Pemerintahnya bagus. tuh pada ketakutan deh kayaknya. Dan hal itu harus dicontoh oleh netizen dimanapun berada, mengkritik sesuatu yang memang akan berdampak positif bagi daerahnya gitu. Asal memang apa yang dia kritik itu memang fakta, fake, bukan sesuatu yang palsu gitu kan. Mengkritik misalnya pemerintah kenapa jalan ini tidak diperbaiki atau jalan rusak, itu tidak akan melanggar hukum. Itu kan masukan. Iya. Gitu. Tolong Itu perbaiki kan gitu. Demokrasi juga kan. Ya kalau memang kecuali memang pemerintah kita tidak menjunjung nilai demokrasi. Tapi kan pemerintah kita demokrasinya sangat bagus. Iya. Jadi mereka mau dengar suara rakyat kan. Iya. Kalau diperbaiki berarti mereka mendengar suara rakyat. Pokoknya kalau misalnya udah viral aja, baru mereka mau bekerja. Iya. Ya begitulah, kita sebagai rakyat biasa Ya, harus cari cara apapun bagaimana pemerintahnya bisa peduli. Kalau misalnya pemerintahnya tidak peduli gitu. Kan ada tipe pemerintah tanpa diperintah itu langsung diperbaiki aspek sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakatnya tinggi misalnya ada yang juga kalau tidak diingatkan cuek, diingatkan baru diperbaiki ada. Inilah tipe-tipe pemerintah. Keren sekali. Kamu habis kuliah kerja atau gimana? Iya, udah kerja. Aku di LSM. LSM apa? Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya di bidang apa? Di bidang lingkungan, di bidang sosial. Sosial. Jadi, kita di hak anak dan perempuan. Oh, PPA, KPPA. Semacam Komisi Perlindungan Anak gitu. Ya gitu. Ya. Kayak gitu, Kak. Kamu lebih konsen di anak dan perempuan. Anak dan perempuan. Ada problem apa yang sedang kamu dampingi? Masalah apa? Ya, masalah rumah tangga lah, Kak. Oh. Ya, perempuan. Berarti perempuan. Rumah tangganya masalah perselingkuhan atau perceraian atau apa? Aku nggak bisa cerita di sini, Kak. Jadi nggak usah nggak usah menyebutkan orang, nggak usah. Tapi mengisahkan, aku kan banyak teman-teman yang sama kayak kamu di LSM, di organisasi yang mengelola masalah problem anak dan perempuan. Ketika mengisahkan itu bukan mengisahkan seseorangnya, tapi kisahnya tidak menyebutkan seseorang yang bisa kita ambil. Oh ternyata problem ini tuh seperti ini gitu. Nah di sana problemnya apa yang kamu tangani? Kita tangani sekarang itu ya masalah rumah tangga lah, Kak, biasa. Itu kayak KDRT kayak gitu. KDRT, kemudian yang banyak itu karena KDRT, sama kita selingkuh atau ekonomi atau apa? Selingkuh. Terus ekonomi. Ekonomi gimana ekonomi? Aku baru masuk di LSM ini baru sebulan, Kak. Jadi aku tangani kasus baru selingkuh. Baru satu kasus. Oke, ketika misalnya ada klien nih, penonton kita kebetulan punya problem orang Polres misalnya nanti ingin melapor ke LSM kamu, itu gimana caranya? Ya, kita punya IG. Jadi di situ kita ada nomornya, ada nomor LSM-nya. Terus ada
IG-nya juga, nanti tinggal hubungi di IG aja, di DM aja. Nama LSM-nya apa? Aduh, nggak bisa disebutin nih. Kan kalau LSM itu kan bisa kan publik itu, kan bukan private kan? Jadi punya kita tuh kita kerjasama sama suster, namanya Gembala Baik. Gembala Baik. baik. Jadi tinggal DM aja, nanti bakal dibalas sama adminnya. Ada emailnya juga, ada nomor teleponnya, kayak gitu. Jadi yang sedang kamu tangani mas sekarang soal perselingkuhan. Masalah rumah tangga lah Kak, biasa. Kamunya udah menikah? Belum. Tapi menangani yang pernikahan. Ya, Yang jadi konsultannya siapa? kita Kamu kan, kamu belum menikah. Aku ingin nanya, kamu belum menikah, menangani orang yang menikah. Dari aspek apa yang bisa kamu bantu? aduh, aku lebih ke jadi aku nggak bisa kasih ini sih Kak, kasih saran apa. Oh, Aku lebih ke ini ngurus tentang mendampingi aspek, ngurus ininya, kebutuhan bantu ini. dikit-dikit sih Kak. Oh iya. Kalau misalnya ibu, misalnya kayak ibunya ini dia kita ngebantuin ini buat usaha. Ya, terus buat apa lagi ya? Gitulah Kak. Tapi sebenarnya aku tuh di bagian administrasi. Aku nggak kayak Nggak sebagai konsultan secara langsung berarti ya? Oh iya. Itu tanggung jawabnya sama pemimpin karyanya sih Kak. Oh, Karya sosialnya. Iya. emang kamu jurusannya apa kuliah kemarin? Aku kemarin akuntansi. Akuntansi. Oh iya. Paham atau tentang kuter-ketik ya? Jadi aku cuma buat kayak laporan. Ah. Tapi kita tetap dalam tim sih. Ya dalam tim kan, kalau itu mah ngurus case, satu case itu kan sama tim. Ya, jadi kita tiap pagi tuh rapat, bahas. LSM kamu donaturnya orang dari luar negeri atau dari lokal? Luar negeri. Luar negeri. Dari Australia atau Aussie, Swiss atau dari Belanda? Nggak bisa disebutin. Atau Prancis? Aku takut. Atau Belgia? Ini. Jerman? Pokoknya luar deh Kak, luar. Iya luar negeri. Teman-teman aku kan juga ada yang di lingkungan tapi itunya donasinya dari Belanda gitu kan. Kemudian ada yang dari Jerman donaturnya. Teman-teman LSM sama, cuma di bidang lingkungan. Ada yang di bidang lingkungan. Ada juga yang di bidang lingkungan air, ada sungai gitu, sungai. Jadi Gembala Baik itu kayak ini sih, pendirinya itu suster. Oh, didirikan oleh suster. Aspek pelayanan kesehatan di sana gimana? Kategori bagus atau masih rumah sakit? Berapa rumah sakit? Ada rumah sakit internasional nggak? Ada RSUD rumah sakit umum daerah ada. Cuma kebanyakan rujuknya pasti ke Labuan Bajo. Oh, ke Labuan Bajo. Sekarang lagi musim apa di sana? Sekarang berubah-berubah Kak. Makanya aku lagi batuk juga. Nggak jelas. Nggak jelas. Bukan musim dingin, bukan musim panas. Bukan musim hujan, bukan musim panas. Iya. Hujan nggak di sana dalam seminggu ini? Hujan. Oh, Satu minggu ini enggak sih Kak. Ya, satu minggu ini enggak ada hujan. Mantap sekali. Itu kalau siang pokoknya di prank langit gitu loh Kak. Iya. Kirain ntar hujan, ternyata cuma mendung aja. Ini kalau Sian sama siapa? Anissa itu SMA atau kuliah atau gimana? Aku baru Lulus SMA. Kalau itu Anissa masih kelas 2 Kak. Kelas 2 SMA. Ini saudara semua? Iya. Kakak beradik? Ya, kita sepupuan. Oh, sepupuan. Tapi dari satu rumah. Satu rumah. Enggak, ini Kan lagi berkumpul berarti ya? Ya ini
kayak rumah ini oma opah Oh, kayak rumah om opa. Keluarga besar. almarhum udah meninggal. Ini. Iya, iya, iya. Sekarang yang nempatin rumah ini ya mereka. Oh. Kalau Ini Igi, ini sebenarnya rumah adat kita sih Kak, untuk keluarga kita. oh, berkumpulnya di sini. Ya ini rumah adatnya. Kalau momen berkumpul di sana dalam momen apa? Kan kalau di Jawa ada Lebaran tuh. Oh kita Natalan, Natal. tahun baru. Tahun baru baru. berkumpul. Biasanya bagaimana tuh cara merayakan Natal teman-teman di sana? Kan kalau Kan di Biasanya apa? Natal nggak barengan sih Kak. Kita kayak keluarga aku kan kebanyakannya kan di Labuan Bajo. Oh, Jadi pas tahun baru mereka ke Ruteng. oh, berarti berkumpulnya tahun baru. Tahun baru ya sih. Kenapa di tahun baru dirayakan secara khusus? Karena ada sih harus ini. sajian untuk Iya sesajen Sesajen. enggak kayak ini loh Kak, ngasih makan leluhur Oh, leluhur gitu kan. leluhur. Makan Ya, leluhur. namanya tuh Tenghang. Tenghang. Jadi berkumpul di tempat namanya Tenghang. Iya. Makanan Nanti ada yang jadi sesajennya apa aja makanannya? itu ayam kampung sama nasi sama pakai daun sirih. Ayam kampung, nasi, daun sirih. Terus bareng-bareng dibawa ke Rokok sama rokok. Oke. Rokok, tahu ini enggak? rokok maksudnya rokok, ada rokok gitu. Rokok, ada Sophie. Sopi tahu Oke. enggak ya? Arak tahu enggak Kak? Arak tahu lah. Tuh, tapi namanya di sini tuh Sopi. Oh, namanya Sopi. Sopi pipi. Sopi. Sopi namanya. Ayo minum Sopi. Gitu berarti ya. Sopi, minum Sopi gitu kan. Sopi. Ah. Oh, jadi sesajennya itu budaya Flores atau memang Udah budaya Manggarai. budaya Adanya itu kan, budaya Manggarai. adatnya emang kayak gitu. Adanya hanya di daerah sana, tapi momennya selalu dilaksanakan setiap Ya. tahun baru. Itu bukan Flores, bukan Flores, bukan khusus Flores. Itu cuma di Manggarai aja. Manggarai aja. Manggarai. Dibawanya ke Itu ada suatu 3, tempat. Kak. Manggarai itu ada 3. Heeh. Jadi Manggarai Barat ibu kotanya Labuan Bajo. Mm-mm. Kalau kita ini Manggarai Tengah, tapi biasanya disebut Manggarai. Manggarai itu ibu kotanya Ruteng. Terus Ruteng, iya. kalau Manggarai Timur itu ibu kotanya Borong. Borong. Oh, ya. Di Ruteng ada adat seperti itu. Ya, pokoknya Semua intinya Manggarai. Manggarai lah Kak. Manggarai. Dia di Manggarai. Kalau itu kan setiap kepala keluarga berarti melakukan itu setiap tahun baru. Iya. Wajib sih Kak. Merayakannya itu di rumahnya atau bareng-bareng ke suatu tempat berkumpul? Di rumah masing-masing. Oh, di Kadang rumah masing-masing. Ya di rumah masing-masing. Terus bisa di rumah adat kayak rumah gimana ya? Kalau keluarga kamu di rumah adat atau di rumah masing-masing? Kalau kita Di rumah masing-masing. duluan di rumah masing-masing dulu kan, Mm-mm. per keluarga, Mm-mm. baru di rumahnya opa oma. Berarti setiap masing-masing keluarga teh harus menyediakan itu. Mm-mm. Itu disimpan untuk sebagai sesajen atau dimakan bersama nantinya? Itu disimpan kan? Kan Disimpannya itu di mana? Di mana? makanan ini, makanan Leluhur. leluhur. Jadi diharapkan leluhur bisa memakan saripati dari daging, rokok dan sebagainya. Itu disimpannya di kamar, di ruang tengah atau di atas atap? Kita buat acara adat ya di ruang tidak itu ya di ruang pokoknya di tempat yang buat adat itulah Kak. Oh, dimanapun tempatnya itu adat, itu ada di ini. Rokoknya dinyalain. Iya, iyalah Kak. Oh, dinyalain. Rokok dinyalain berarti kalau itu berapa lama disimpan sesajennya? Kan kalau misalnya kayak Cina kan dia pakai ini kan, Ya, apa namanya? ini dupa. Lupa. Kalau kita kan pakai rokok. Oh, kamu pakai rokok. Berapa lama sesajen itu disimpan? Sampai besok Ya, pagi. semalaman lah. Biasanya Semalaman. kalau ya. Sampai besok pagi. Rokoknya habis gitu. Hmm. Itu nggak boleh dimakan kalau udah beres. Pokoknya ganti hari lah Kak, ganti hari. Nggak boleh Kak. Nggak boleh. Kalau udah beres sesajennya nggak boleh dimakan.
Iya nggak boleh lah. Itu Dikemanakan? Dikubur? pemali. Enggak, kita Buang kalau Tidak, kalau sudah kering dia punya. oh tunggu kering Iya kasihan. kak, besok Bisa ini, bisa besok bagus. ini. Iya Kak. ya. Oh berarti sampai kering aja. Sampai kering baru bisa. Sampai selesai acara. Pokoknya ganti hari udah bisa Oh bisa di ini. Jadi kepercayaannya itu bahwa sesajen itu untuk para leluhur, dan leluhur dipercayai bahwa akan semacam makan bersama lah ya. Iya, makan Sama sama keluarga kan, yang hidup dengan yang meninggal itu makan bersama, berbagi, keluarga yang sudah hidup berbagi di sana. Kalau di sana kayak Toraja gak sistem pemakamannya? Dikubur atau di ini? Oh dikubur. Oh sama Umum. dikubur. Ada ini kan kuburan umum juga. Nah, kebaran umum berarti sama itu nih. Kalau di sini tuh jarang sih Kak aku denger apa yang dibakar apa ya, kremasi. Kremasi enggak? Oh enggak dikremasi. Kalau ini sesajen itu ada kelas-kelasnya enggak? Misalnya ini kelas atas, kelas bawah. Sama aja. Oh sama aja. Misalnya dari ayam kampungnya, kalau ayam kampung ini Oh harus ayam kampung. Pokoknya kalau misalnya Tergantung acara. tergantung acaranya sih Kak. Terus Beda nanti acara, beda ayam. beda ayam, ya bener. Beda acara beda ayam. Kalau Nanti kemarin ayam apa yang kemarin? Terakhir tahun baru kemarin. ayam putih. Kalau tahun baru itu kayak harus ayam putih nggak sih? Terus kalau misalnya kalau mau Acara apa duka acara duka ayam hitam. Oh, duka, acara duka itu ayam hitam. Acara semacam silaturahmi berarti ya. Berkumpul-kumpul itu ayam putih. Sama ada Iya. ayam yang 30 ber. Ayam tiga apa? Tiga warna bulunya. Oh, Untuk apa ya? Apa ya namanya? Untuk acara apa tuh? Ya? Pokoknya ada Pokoknya dia. ada lah Kak. Pokoknya itu Hmm. harus warnanya Bukan harus duka 3 itu. ayamnya. Acara Tidak harus Bulunya. Kalau ada. warnanya harus 3. Pokoknya kalau misalnya ya ada yang kalau misalnya kayak mimpi buruk gitu Kak, pasti harus ini pakai ayam. buat acara adat lagi pakai ayam yang warnanya warna bulunya itu 3 warna. Oh, kalau mimpi buruk. Dan Kalau setiap- yang masuk kategori setiap mimpi buruk itu kayak gimana? Dan setiap mimpi buruk. Kalau mimpi buruk di sini tuh kayak apa ya? Mimpi buruk yang harus dilakukan upacara misalnya. Mimpi apa kayak gimana? Kayak misalnya oh tidak. Ya, Kak, kalau begini, Kayak kalau misalnya harus pakai baju yang jelek gitu. oh Ada ya kalau sama ngomong kayak misalnya kalau misalnya depan rumah tuh ada tenda acara. kayak gitu. Biasanya kalau di Manggarai ya Kak, Hmm. kalau misalnya mimpinya tuh kayak rumahnya tuh di depannya tuh ada tenda. Nah, Mm-mm. pasti tuh ada yang mau meninggal. Oh, di sanalah kalau mimpi itu harus ada ruatan berarti ya. Ruatan ayam 3 warna. Ya. Jadi Ya, ada 3 simbol berarti kan ayam putih, ayam hitam, dan ayam 3 warna. Iya. Kalau jenis rokoknya harus merek-merek Itu tertentu. Bebas. Kalau Marlboro boleh? Bebas lah. Boleh. Oh bebas itu mah. Ini kebanyakan yang pakai Surya. Oh Surya. Apa? Kenapa? Ada apa? Woi. Apa? Gak tahu Kak. Enggak, maksudnya itu ada hewan atau apa? Gak tahu Kak. Apa sih? Halo. Ah, iya, aku masih on. Enggak Kak. Maksudnya tadi katanya ada yang ketok. Ada yang ketok. Emang di sini aduh, ini aku merinding ini. Aku merinding loh. Enggak, yang ngetok pintu. Gak bisa anjing kau. Anjing. Gak usah dimatiin aja ya, gak usah. Ya udah aman. Ini kayak ini rumah ini kan. Itu Sian sama Anis kemana? Di sini gitu ini. Oh iya. Kayak biasanya gitu Kak. Itu coba suaranya kayaknya unmute. Coba hidupkan suaranya. Udah masuk nggak? Cek. Halo? Ada cek? Oh berarti yang bentar, punya aku yang ini kayaknya. Udah masuk nggak? Nah masuk sekarang. Coba teh. Nah ada.
Jadi gimana barusan itu? Yang ketok. Mungkin kan kita ngomong tentang adatnya. Ya, ini Jadi takut. jadi aku kan ini aku hanya ingin tahu ya. Karena kita kan belum pertukaran adat, tapi kalau misalnya aku ya ini juga aku merinding ini. Jadi maksud aku itu jadi mohon maaf kepada leluhur ya. Jadi Dari pintu sedengar. aku bukan bermaksud untuk apa ya? Aku hanya memang ingin tahu gitu kan. Nggak apa-apa. Tidak bisa Apa namanya? apa kalau Nggak apa-apa sih kalau ngomong adat. Tapi ada yang ngetok barusan. Aku khawatir apakah memang leluhur kamu tidak mengizinkan untuk bicara lebih jauh atau gimana gitu ya? Nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Tapi ini biasa kalau lagi ngobrol gini suka pernah terjadi seperti ini. Goli. Ini apa? Aku juga Ya. ini apa? Aku Lihat aku. Ini tadi ada ini ada kayak enggak itu apakah itu bayangan kamu sehingga ada yang lari hitam gitu atau apa nggak tahu. Oh, enggak. Pintu depan nih. Oh, kakak ada yang ngeliat sesuatu nggak? Enggak. Tadi set gitu tapi nggak tahu itu apakah bayangan Bayangan kita. bayangan kalian gitu. Itu Isora yang ngetuk yang barusan itu ngetuk 2 kali atau apa? Berapa kali? Tuk gitu. Dan stop kakak. Udah di sini mungkin gitu kok. Udah pernah juga ada suara batuk dari om aku kan. Ada suara Maksudnya batuk dari om kamu oma yang udah oma yang udah meninggal batuk gitu. dan kita bisa. Aku baru pertama kali loh ini apa namanya live menemui seperti ini tapi ini amazing luar biasa aku. Aku ingin bertanya lagi soalnya tapi aku takut ini. Aku ingin Tanya aja ntar aku jawab kok. Cantik ditanya. aku ini tiba-tiba ini mikrofon aku tiba-tiba nyala hidup. Biasanya belum seperti ini. Ini belum seperti belum jarang ada gangguan seperti ini. Aku ini ininya oh my god. It's okay kak. It's okay. Ada apa lagi? Oh my god. Enggak, soalnya kakak juga kan bilang tadi. Mikrofon. Apanya yang hilang? Enggak. It's okay sih kak, nggak apa-apa. Itu ada yang nonton nggak kak? Ini kan biasanya ini paginya langsung meledak biasanya. Ini kan aku mau potong-potong. Kalau jam segini biasanya udah jarang. Nanti di pagi harinya baru mulai pada muncul. Kakak bisa lihat kita kan? Bisa. Cuma memang agak gelap, beda kayak tadi. Nah, kalau itu agak terang tuh. Ini boleh dilanjut nggak ngobrol kayak tadi? Aduh, Boleh, tanya aja kak. aku serem nih. Aku ikut ini loh, aku ini sampai sekarang aku ini merinding nih, ini pundak ini nggak berhenti nih. Dan yang anehnya ini headset, ini belum pernah gangguan seperti ini headset belum pernah ngilang hidup, baru pertama kali headset ini tiba-tiba ngilang. Ini emang HP-nya sih kak. Soalnya aku tutup ini. Enggak, bukan HP kamu, soalnya teman aku ngedengar. Tapi ini headset aku. Kalau aku sendiri kayaknya aku akan lari tuh barusan. Ya udah kakak mau nanya apa lagi? Iya tadi tuh aku mau nanya. Tadi baru sampai mana ya aku lupa lagi. Iya soalnya kita mendadak lari. Ini ya tadi kan baru menerangkan ayam ya itu ya. Ayam bagi aku ini penting karena ini kan pertukaran budaya ya. Aku kan jarang tahu bagaimana di sana gitu kan.
Kalau di Jawa begini, di Flores Bentar, begini. bentar, Kak. Oke, oke, oke. Ya, tidak boleh begitu. Lanjut, Kak. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Enggak, soalnya mereka bisa ada yang ngomong kan harus ini didengerin kan. Oh iya, iya, iya. Tapi aku izin dulu ke leluhur kamu ya, barangkali ada yang tersinggung karena aku percaya ya ke hal yang gaib yang kayak seperti itu. Jadi ini bukannya untuk apa-apa, tapi ini sebagai pengetahuan saya tentang pertukaran budaya. Maaf ya Kak kalau salah kata. Nggak apa-apa. Jadi saya izin ke Igi, ke leluhurnya Igi dan Sian dan juga Anis untuk saling bertukar informasi. Apabila ada hal-hal atau pertanyaan saya yang menyinggung, bukan untuk menyinggung tapi karena faktor ketidaktahuan saya tentang culture di sana. Jadi mohon jangan ganggu. Mohon izin dan ini saya tolong jangan seperti ditiup-tiup gitu. Ini pundak sama tangan itu kayak pas ini hilang, ini merinding kayak gitu. Pas kamu lari tiba-tiba ke sini ada, jadi saya izin untuk ingin tahu lebih dalam tentang pertukaran budaya. Oke, nah sekarang udah hangat lagi tubuhnya nih. Udah ada reda kayaknya. Gelap kamu itu, kenapa kamu bisa pindah lagi ke tempat yang tadi nggak ada? Dan sampai mati dah. Nggak apa-apa deh kalau gitu, tapi ini nggak kelihatan, nggak jelas. Dan keseputian Malah aja lebih kelihatan nggak? Harus dan saya cepat setengah harus bisa. harus ada cahaya ini. Ya soalnya kita juga udah 3 hari nonton film horor juga Kak. Udah tak mau. Mana aku lagi ngecas lagi. Kalau ini kalau di rumah ini ada tetangga rumahnya itu berdekatan nggak? Iya ada berdekatan. Tapi nggak kedengaran suara orang lewat gitu? Ada setapak, Kak. Oh ya, di jalan tapak. Oh ada jalan setapak. Nah ini kalau ini kelihatan ini. Bentar ya Kak, aku Emang kenapa kalau nggak pindah lagi ke tempat yang tadi, emang gimana? Serem gitu tempatnya yang tadi? enggak Kak. Soalnya pakai meja kolong, Kak. Ini di mana? Di kolong ini. Terus jadi kita masih Ini mati, ininya layarnya kenapa tuh? enggak Kak, lampunya Mas. Oh lampunya yang mati. Ada kejadian kayak gitu ya, aduh. Sekarang udah agak seger lagi nih. Jangan Kita kelihatan nggak Kak? Kelihatan, jelas, sangat jelas sekarang. Ini mau dilanjut gak? Aku takut ngobrol yang kayak tadi. Tapi aku ingin menanyakan lagi, tapi nggak apa-apa. Iya nggak aja. Oke, tadi tuh baru sampai Di ayam kan? ayam. Ini mukanya udah kayak ayam. Oke, kita cari hiburan dulu ya. Ada yang tegang-tegang kayak tadi. Aku masih keringat ini nih, tangan ini nih. Santai, relax aja Kak, relax. Iya, aku ini merilekskan dulu aku tadi. Aduh. Kalian kayaknya udah biasa ya kayak ketemu gini gitu kan. Ada yang ngetuk, udah biasa gitu kan. Di sini Kak, di rumah ini lebih tepatnya. Ya seperti itu. Aku jarang sangat mungkin enggak pernah gitu kayak gini, nggak pernah ngalamin kayak gini. Jadi Tanya Kak. iya, jadi aku itu kayak tadi itu shocknya itu pikiran aku ada ular, ada apa gitu kan, lari. Aku juga bingung tadi Kak, mereka lari berdua kan. Aku juga ikutan. Oh jadi yang denger itu Sian sama Anis. Di situ lagi diceritain. Kan sudah terang Ju. Masa sama di rumah sini. tinggalkan dong.
Sekarang memang lagi jam 12, ini jam 12 kurang 3 menit. Tadi itu sekitar jam 12 kurang 10 menit atau 15 menit ya kayaknya tadi. Memang para leluhur kalau jam-jam segini memang suka udah pada datang gitu kan. Berkeliaran. Berkeliaran. Aduh kamu ini aku jadi takut. Sekarang aman kan? Aman. Tapi ini kan tidak berisik orang yang lagi tidur enggak kan? Udah lanjut aja kan. Lanjut aja. Oke lanjut aja oke. Tadi ayam hitam, ayam putih sama ayam 3 ayam berwarna. Oh ya, namanya itu yang warnanya 3 tuh manuk apa? Manuk bulu telung. Manuk warna bulu telung. Manuk warna bulu telur. Apa? Manuk bulu telur. Oh, manuk bulu telur. Manuk bulu telur. Bulu. Bulu telur. Jadi pelajaran sesajen itu diturunkan secara turun temurun berarti. Iya. Kamu keterlibatan kamu tahun kemarin apa misalnya nyiapin apa? Oh, aku tahun barunya di Bali. Oh tahun kemarin di Bali. Kalau Anissa sama Sian? Enggak ada kan. Aku juga ada cara sih kak. Pas aku pulang. Oh ikut. Iya. Hmm. Kalau upacara adat berarti banyakan di rumah masing-masing gitu kan. Berarti penjual rokok itu udah laris, penjual ayam pada tahun baru itu kan. Kalau yang rokok itu cuma 1 aja. Oh iya satu kan ya. Tapi ayam kan pasti banyak tuh penjual ayam. Ayam mahal. Ayam. Ayam kampung tuh lebih mahal dari ayam daging malah. Berapa? 200. 250 atas. Itu ada pasar khusus untuk menyediakan yang ayam menyediakan untuk sesajen? Ada. Oh, sajen. Kita Kan- bisa Kan tidak mudah tuh nyari ayam yang hitamnya aja, yang putihnya aja. kalau ayam iya, kalau untuk yang kayak sesajen itu kita bisa dapat di pasar nggak sih? Kan pakai nasi terus ayam. Ya, Nasi, ayam, rokok. Kalau bunga Sirih Enggak ada. bunga nggak ada. Nasinya itu ditaruh di wadahnya itu sirih. Wadahnya wadah- sirih. Jadi wadahnya sirih. Ada bacaan-bacaan khusus. Lipat macam apa? Ketupat. Pokoknya kayak Kayak ketupat, wadah ketupat kayak gitu. enggak. Sirihnya itu dilipat terus di kayak gimana ya? Cak, lipatnya itu kayak Segitiga maksudnya. ya kayak buat Iya, bulan. Maaf ya kak, kasar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar lebih enjoy gitu, nggak serem. Aku orangnya penakut. Ini Igi, aku orangnya penakut. Jadi ini kalau traumanya itu untuk mengembalikan rasa rileks itu ini agak lama gitu. Sih di sana ya. Oh my god. Kepijit itu kayaknya sama sih. Aduh. Ini kalau kamu masih nonton ini, aduh kita lagi enak ngobrol banyak. Aku mau nanya-nanya. Oh my god. Aduh, beneran tadi kawan-kawan, aduh itu serem. Tadi aku terasa ke dada itu tiba-tiba ada hembusan angin gitu, bus, kemudian langsung ke pundak, tiba-tiba langsung ke tangan. Terus bentar aku stop dulu. Si mikrofon tiba-tiba mati. Ini jarang pernah terjadi mikrofon ini mati. Ini kan aneh gitu. Kalau saja tidak ada temen aku, ini itu kaki itu aku mau lari tapi nggak bisa. Bener. Tadi aku lihatnya itu apa? Kayak bayangan, tapi kata mereka bayangannya bayangan dari cahaya mereka.
Awalnya dikira ya ada ular atau ada hewan apa gitu kan bayangannya. Tapi kata pas Igi bilang nggak ada hewan, nggak ada yang nutup pintu. Nah pas kata-kata itu, ini baru pertama kali aku live terjadi seperti ini. Ini hal yang spesial. Aku juga terima kasih kepada Igi, Anis dan juga Sian ya, bisa ngobrol panjang, ngobrol lama dengan saya. Dan juga mohon maaf bila ada ketersinggungan kata-kata dari pala leluhur Sian, leluhur Igi atau leluhur Anis. Jadi ini dalam rangka, aku bilang lagi ke teman-teman Flores juga, ini dalam rangka pertukaran budaya ya, karena aku sama sekali tidak tahu. Tadi udah ngobrol tentang wisata, tentang makanan, tentang budaya, sesajennya kan setiap tempat itu kan di Toraja, di Jawa, di Flores, di Sumatera kan punya ritual budaya yang berbeda-beda. Di sini juga punya ritual budaya yang berbeda. Ini sangat menarik untuk jadi pengetahuan kita. Tapi ya dalam perjalanannya ada kejadian seperti itu. Dan juga dari Igi bilang tadi memang bukan hal yang baru bagi mereka, tapi bagi aku itu hal yang baru. Dan kebetulan orangnya penakut ya, jadi agak tadi itu agak lama gitu untuk mengembalikan trauma rasa takut itu. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Ini aku harus butuh apa ya, semacam istirahat dulu, nggak bisa melanjutkan karena sebenarnya aku dari tadi tuh maksain untuk bisa ngobrol dengan mereka atau masih duduk di sini tuh aku maksain. Aku udah mau lari. Mohon maaf ya kalau mau agak kencing gitu, tapi aku maksain di sini karena ini lagi live. Kalau kabur juga mereka kabur, aku kaburin, nggak ada yang matiin. Aduh, udah untung ada teman aku di sini. Kita juga lagi heran berdua tadi itu gimana gitu kan. Oh, ini ngebalas Virginia mujur gadur. Ya sama-sama ya, ini enggak Virginia, Igi Virginia. Oke, aku juga berterima kasih ya sama kamu. Udah bisa komunikasi. Ya ini aku juga minta izin, kamu tadi juga udah membolehkan untuk mengupload ini ya. Barangkali kita bisa, nanti video ini akan aku potong beberapa part. Jadi aku akan di-upload di YouTube. Selain di live ini juga akan di-upload di YouTube. Virgi juga, Igi juga boleh. Ya terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama Virgi, sama-sama. Aku senang bisa ngobrol banyak sama kamu. Aku punya banyak pengetahuan tentang Labuan Bajo, kemudian Manggarai. Benar-benar malam ini percakapan kita bagi aku itu sangat membahagiakan dan menginspirasi sekali, terutama bagaimana pertukaran budaya. Aku ini napas aku agak ini kalau kalau aku nggak atur napas itu aku kayak baru selesai lari-lari kayak gitu. Tapi ya aku berupaya menahan diri dari tadi. Aku melepas ketegangan. Nggak tahu ini si pundak itu berat ya. Aku juga agak belum pernah mengalami kayak gini. Tiba-tiba pundak itu dari tadi itu agak berat gitu. Mungkin ya tadi bisa, kalau misalnya tadi tidak skip ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin percakapannya memang cukup segitu. Dan memang ini malam ini memang malam yang aneh. Mungkin ya leluhur kamu mungkin kalau ada kesalahan informasi ya Kak, ya sama-sama. Jadi aku juga minta maaf. Ini juga mungkin ya para leluhur juga meminta percakapan kita mungkin udah aja sampai di sini, sampai
setuh gitu ya. Aku percaya dengan hal-hal yang gaib dah. Kayak gini. Tuh, ambil nafas dulu tuh. Tuh mau nyari. Temen aku curang tuh, dia udah minum ya. Karena dia juga agak panik, dia buru-buru bawa air, dia minum. Aku juga butuh minum sebenarnya, dia nggak bawain aku air. Aduh. Ini aku dari tadi merasa-rasa. Ini tinggal pundak ini yang agak berat-berat. Ngomong apa lagi aku ya? Gak ada yang bisa aku gak bisa lagi berkata apa-apa. Aku hanya ingin menenangkan diri dulu dengan peristiwa ini. Aku berterima kasih, mohon maaf kepada Igi, berterima kasih kepada Igi, Sian dan juga Anis, juga keluarga Igi. Semoga Igi juga di sana dan Sian dan Anis sehat selalu. Terima kasih banyak dan aku juga akan mengakhiri ini. Teman-teman mohon maaf live-nya tidak bisa aku lanjutkan karena aku ini harus menyamankan diri dulu ya, menyamankan diri pun mungkin bagi teman-teman bagi Igi, Sania mungkin hal-hal yang seperti ini merupakan hal-hal yang biasa, tapi bagi aku ini aku agak kaget gitu ya, kaget. Pagi ini udah jam 12. Tahu ya teman-teman, jam 12 bagaimana auranya itu kan, tadi juga kita lagi ngobrol-ngobrol ini. Itulah mungkin aku yang bisa merasakan, atau mungkin mimik aku yang tidak bisa aku sembunyikan bagaimana aku berupaya untuk menahan diri tidak seperti tidak takut ya, tapi kan ini tuh pundak itu ya tahulah kayak gitulah. Terima kasih, selamat malam teman-teman. Aku akhiri aja dulu sampai sini live streamingnya. Terima kasih Virginia, semangat juga kamu untuk kerjanya, sekolahnya, juga teman-teman. Sekian dari saya, selamat malam, dadah.